intense. I'm finally facing it all, fearless. Banten menyimpan banyak misteri yang masih belum terungkap hingga kini. Ada di daerah Banten yang terletak di wilayah barat Pulau Jawa. Terlebih Banten dikenal secara luas sebagai gudangnya para pendekar asli Nusantara yang dikenal sakti mandraguna. Tak hanya itu, di daerah ini juga merupakan penghasil senjata tajam sejenis golok yang sering digunakan oleh para sesepuh sebagai alat pertahanan diri. Bahkan desa yang dikenal memproduksi sajam tersebut masih bisa dilihat keberadaannya. Konon para penduduk di desa itu merupakan generasi kesekian yang tetap memproduksi berbagai jenis golok. Keahlian yang diwariskan secara turun-temurun tersebut bahkan telah menjadi bagian kehidupan sekaligus mata pencaharian sebagian besar warga desa. Seperti apa kehidupan desa para jawara tersebut? Kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Penghasil golok yang cukup terkenal adalah Desa Suat. Lokasinya yang terletak di antara perbatasan Serang Pandeglang membuat desa ini populer sebagai penghasil dan pengrajin dan pengukir golok di zaman yang serba modern ini. Mereka tetap tekun dan setia memproduksi senjata tajam yang dijual ke berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatera dan Jawa. Dari tangan mereka lah warisan kejayaan masa lalu tetap lestari hingga kini. Jenis golok terbaik yang bikin ciut nyali lawan. Pantas saja para pendekar di Banten sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Selain menguasai teknik ilmu bela diri, mereka juga dibekali dengan golok yang menjadi ciri khasnya. Salah satunya golok terbaik yang dibuat oleh Kampung Suat yang berharga jutaan rupiah. Jawara masa lalu yang sakti mandraguna, selain terkenal dengan goloknya yang khas pada pendekar dari tanah Banten, juga memiliki ilmu bela diri yang sangat mumpuni. Terbukti keberadaan mereka yang di medan laga selalu menjadi perhitungan tersendiri bagi lawan-lawannya. Beberapa dari jawara tersebut bahkan memiliki ilmu khusus seperti kebal, bacok, dan sebangsanya. Tak heran para tokoh sakti itu menjadi sosok yang ditakuti sekaligus dibenci oleh pemerintah kolonial Belanda yang berkuasa di tanah Jawa. Hingga kini ilmu-ilmu kanuragan itu masih tetap ada dan dijaga oleh orang-orang tertentu. Adanya perguruan silat yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam seleksi seorang jawara di masa lalu, syarat utama yang harus dimiliki adalah ilmu bela diri. Dari situlah bermacam perguruan silat semakin banyak ditemui di daerah Banten. Tak salah bila di daerah ini terkenal menghasilkan pendekar-pendekar Nusantara dengan kemampuan berkelahi yang sangat tinggi. Selain sebagai warisan budaya asli Indonesia, teknik bela diri yang bernama pencak silat tersebut hingga kini masih tetap digunakan dan bahkan dijadikan sebagai identitas yang membedakan jenis ilmu bertarung dari wilayah lainnya. Indonesia khususnya Banten memiliki sejarah panjang tentang kearifan lokal yang menjadi ciri khasnya hingga berabad-abad. Berdasarkan fakta di atas, hal itulah yang menjadikan Banten layak disebut sebagai gudangnya para pendekar di masa lalu. Meski telah beralih zaman, pesona dan identitas Banten sebagai negerinya para jawara
tak akan pernah pudar tergores oleh waktu.